Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Pertama-tama perkenalkan kami dari program Pasca Sarjana STEMIK Handayani. Saya Sukyaldi dengan NIM 06501012013, sementara rekan saya di sebelah ini adalah Erlan Sanjaya dengan NIM 06601012013. Sebelumnya perkenankan kami juga untuk mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya, dan juga selamat bagi Bapak Jokowi yang telah terpilih versi Quick Count. Selanjutnya mungkin perlu kami sampaikan di sini bahwa present kami ini adalah untuk membahas tentang salah satu topik dalam pemrograman paralel dengan menggunakan interface OpenMP. Dalam hal ini kita akan membahas isu tentang satisfy dalam OpenMP. Nah, apakah yang dimaksud dengan satisfy ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lebih jauh seputar isu-isu yang terkait dengan satisfy ini, mulai dari pemrograman paralel, kemudian OpenMP, dan selanjutnya sampai ke isu spesifik seputar satisfy dalam OpenMP. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah diperkenalkan ya bahwa teman saya tadi yang bernama Sukyaldi, dan saya sendiri bernama Herlan Sanjaya dengan NIM 06601012013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep pemrograman paralel, tujuannya, serta apa itu OpenMP. Nah, kita langsung saja ya. Konsep pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi operasi secara bersamaan atau paralel, baik dalam satu multiprosesor komputer, nah ataupun banyak komputer. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan, nah komputer lebih sering istilahnya yang digunakan adalah sistem terdistribusi atau distribusi komputer. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep pemrograman paralel ya. Nah, saya akan menjelaskan tujuannya konsep pemrograman paralel. Tujuan dari konsep pemrograman paralel itu sendiri adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, berarti semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, di kesempatan kali ini kita bisa saya bisa mengambil analogi. Saya menganalogikan ini seperti ini. Bila kita ya ingin merebus air sambil memotong-motong bawang ya, saat Anda akan memasak, waktu yang Anda butuhkan akan lebih sedikit dibanding bila kita atau Anda mengerjakan hal tersebut secara berurutan atau serial, atau waktu yang akan dibutuhkan memotong-motong bawang. Akan tetapi lebih sedikit jika Anda kerjakan berdua. Nah, itu tadi analogi ya, mudah-mudahan kita bisa paham bagaimana konsep pemrograman paralel itu sendiri dan tujuannya. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan OpenMP ya. Tapi jauh lebih bagus jika kita sudah mengenal terlebih dahulu MPI itu atau Music Basic Interface ya. Namun saat ini saya sedang menjelaskan OpenMP ya. Jadi apa itu OpenMP? OpenMP adalah sebuah API atau Application Programming Interface yang digunakan secara explicit sehingga menjadikannya multi-thread atau share memory parallel. Atau OpenMP itu sendiri sebenarnya adalah API yang digunakan untuk Fortran C dan C++ programming. Nah, tapi
OpenMP juga itu bukan bukan itu yang harus kita ketahui, bahwa OpenMP itu bukan tools yang mampu melakukan sistem paralel memori terdistribusi dengan sendirinya. Kemudian sesuatu yang harus dilakukan secara keseluruhan oleh semua vendor. Kemudian untuk menjamin membuat yang paling efisien dalam penggunaan shared memory, untuk memeriksa dispensasi data, adanya konflik data, kondisi balapan atau deadlock, ya, untuk memeriksa urutan kode yang menyebabkan program harus diklarifikasi sebagai sesuatu yang tidak sesuai. Nah, tools yang dapat mengcover compiler untuk menggenerasi progres paralel secara otomatis dan mengarahkan kepada compiler untuk membantu proses paralelisme tersebut. Paralelisasi tersebut, tools yang dirancang untuk menjamin bahwa input output pada file yang sama akan terjadi secara sinkron ketika dieksekusi secara paralel. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, bahwa sebenarnya seorang programmer itu sendirilah yang mampu melakukan untuk sinkronisasi input dan output tersebut, ya. Jadi itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar pemrograman paralel, apa itu, kemudian tujuan dari pemrograman paralel itu sendiri. Kemudian saya juga telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam menjelang subuh. Demikian tadi penjelasan dari teman saya Herwan Sanjaya tentang garis besar pengantar seputar pemrograman paralel dengan OpenMP. Dari situ kita sudah mendapatkan gambaran secara garis besar tentang sebetulnya seputar isu yang mendasari topik topik dari tugas pemrograman paralel ini. Dalam hal ini adalah satisfy menggunakan OpenMP. Selanjutnya kita akan lebih spesifik membahas tentang case by case seputar satisfy ini. Kita akan lebih jauh secara spesifik berusaha untuk memahami bentuknya implementasi algoritma satisfy menggunakan OpenMP. Oke. Untuk memahami satisfy lebih lanjut, kita bisa merujuk ke salah satu URL yang memuat dokumentasi seputar satisfy ini. Anda bisa masuk ke people.sc.fsu.edu dan bla bla bla. Nanti akan muncul sebuah judul di headernya satisfy OpenMP. Nah, di sini ada sebuah case yang ditawarkan, yakni bagaimana mencari sebuah circuit binary input dengan output 1 menggunakan OpenMP. Nah, di sini juga dijelaskan lebih jauh seputar seperti apa sebetulnya OpenMP ketika digunakan untuk untuk memecahkan sebuah persoalan pencarian single output dengan binary input misalkan n sama dengan 23. Pada kasus di mana satisfy dengan menggunakan OpenMP ini dieksekusi di atas platform Apple Power PC J5, itu bisa memunculkan nilai seperti ini, seperti yang di tabel tadi. Selanjutnya, untuk mempelajari lebih jauh, kita bisa menggunakan sampel source code yang telah disiapkan di URL tersebut. Source code tersebut Anda bisa copy langsung di ininya, di halaman tagnya, kemudian Anda bisa paste di di Notepad misalkan. Di sini kan kami menggunakan Notepad++ untuk text editornya. Anda save di drive Anda, kemudian Anda bisa memberikan nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk memudahkan, di sini kami menggunakan satisfy. Dengan jangan lupa kita men-save dengan extension file .c, karena di sini kita menggunakan
bahasa C untuk kemudian nantinya kita gunakan untuk kemudian kita compile menggunakan GCC nantinya. Oke, selanjutnya setelah Anda save, akan ada sebuah file di local folder yang Anda buat tadi dengan nama file satisfy dengan extension file. Sekali lagi extension filenya adalah C. Kemudian kita masuk ke command prompt-nya, kita arahkan ke folder tempat Anda menyimpan tadi file satisfy tersebut. Sini kita menyimpan di komponen tugas. Kemudian selanjutnya kita menggunakan compiler GCC, kita masukkan perintah kemudian min openmp untuk menjalankan openmp-nya. Terus nama file .c adalah nama file yang akan kita compile. Kemudian outputnya nanti akan dalam bentuk file Excel karena kita akan jalankan di Windows. Tentu saja akan berbeda ketika Anda ingin menjalankan di platform sistem operasi yang berbeda, misalkan Linux. Nah, nanti hasilnya adalah sebuah file eksekusi dengan nama file yang Anda input tadi. Misalkan di sini kita menggunakan satisfy, nanti akan ada ya file Excel yang muncul file aplikasi dengan extension .exe. Nah, selanjutnya kita kembali ke command prompt-nya. Di sini Anda bisa mengeksekusi kembali file eksekusi tersebut dengan memasukkan nama file .exe. Nah, akan muncul di hasil dari eksekusi tersebut. Di sini karena kami menggunakan Core i3, di mana Core i3 ini memiliki jumlah prosesor 4 prosesor di Windows, maka dapat dilihat di hasil eksekusinya. Di sini number of prosesornya yang mungkin digunakan adalah 4, kemudian number of thread-nya adalah 4. Dengan variabel logical ini nilainya sama dengan 23. Nah, dengan nilai tersebut dan dieksekusi di atas platform Intel Core i3, kita bisa menggunakan clock kita bisa memperoleh clock time 0,378 ribu second seperti itu, dengan pembagian mulai dari prosesor 0 sampai prosesor 3. Untuk prosesor 0 sendiri kita nilai iterasinya dari 0 sampai 2097152. Itu tadi adalah sampel ketika kita mengeksekusi pemrograman paralel dengan algoritma satisfy menggunakan OpenMP di atas platform Intel Core i5 dengan RAM atau memori internal 4 GB. Nah, selanjutnya kami mencoba melakukan mengeksekusi program tersebut di atas platform Intel Core i3 dengan jumlah RAM 2 GB. Dan dari hasil eksekusi tersebut kita bisa perhatikan di layar muncul beberapa hasil output dari hasil eksekusi tersebut, di mana meskipun Core i3 ini memiliki jumlah core yang sama atau dengan prosesor available sama dengan Core i5, tapi waktu eksekusi yang dibutuhkan sedikit lebih lama ketimbang menggunakan Core i5. Dalam hal ini kami mengabaikan beberapa parameter mungkin yang bisa mempengaruhi waktu eksekusi program tersebut. Dalam hal ini misalkan ketika di komputer Core i3 atau Core i5 bisa saja ada aplikasi yang berjalan selain program tersebut, tapi dalam hal ini kita mengabaikannya. Dan kami dari hasil eksekusi tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata Core i3 ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama ketimbang Core i5. Oke.